Nama saya Aledara Kamila. Halo, nama saya Marisa Aurelidia. Halo semuanya, nama saya Denggi Ramadhani. Oh, aku Nuranajar Anwar. Halo, nama saya Nisa Alvina. Halo, nama saya Salasa Sabila. Halo, nama saya Muhammad Akamaira. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin membahas terkait geothermal. Nah, poin-poin yang akan kami bahas di sini yang pertama yaitu apa sih itu geothermal, dan poin kedua adalah bagaimana sih cara terbentuknya geothermal. Poin ketiga kita akan membahas apakah ada potensi geothermal di tempat tersebut ataukah tidak. Poin keempat kita akan membahas tentang jenis-jenis dari manifestasi panas bumi. Poin kelima, potensi geothermalnya. Poin keenam yaitu sistem panas bumi. Dan poin ketujuh, bagaimana sih masa depan dari geothermal itu sendiri. Nah, dari poin-poin tersebut kami akan membahas tuntas semuanya yang akan dibahas oleh teman-teman saya nantinya. Nah, jadi di sini saya akan bahas nih, apa itu geothermal. Nah, geothermal sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi, therme yang berarti panas. Jadi, geothermal itu sendiri merupakan panas yang berasal dari dalam bumi. Nah, geothermal ini sendiri merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang mana sering dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, maupun sektor listrik maupun non-listrik. Nah, pada sektor listrik sendiri sering dipakai untuk seperti pemanas air, pemanas ruangan. Nah, sedangkan pada sektor non-listrik sering dipakai untuk pengeringan ikan, pengeringan bahan pertanian, dan juga biji-bijian. Jadi, bagaimana sih proses terbentuknya sistem geothermal? Nah, sistem geothermal ini dapat terbentuk dari hasil interaksi antara air dan panas yang ada dalam bumi. Prosesnya dimulai ketika air dari permukaan, misalnya air hujan, turun dan meresap ke dalam tanah melalui celah atau rekahan batuan. Saat air tersebut masuk lebih dalam, ia akan bertemu atau kontak langsung dengan batuan panas yang berada dekat dengan sumber panas bumi, seperti magma. Air tersebut kemudian akan terpanaskan dan densitasnya juga menjadi menurun. Hal inilah yang kemudian membuat air panas menjadi lebih ringan daripada air dingin, sehingga air panas tersebut akan naik ke permukaan. Nah, siklus inilah yang kemudian disebut dengan sistem konveksi panas bumi. Dalam perjalanannya naik ke permukaan, air ini dapat berubah langsung menjadi uap jika tekanan dan suhunya cukup tinggi. Namun sebaliknya, jika tekanan dan suhunya tidak terlalu tinggi, hasilnya dapat berupa campuran uap dan air. Dan hasil dari sistem ini dapat dilihat di permukaan dalam bentuk manifestasi panas bumi seperti mata air panas, geyser, dan fumarole. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bagaimana adanya sumber daya energi panas bumi? Nah, jadi menemukan sumber energi panas bumi itu bukan hanya sekedar menggali dan berharap akan munculnya uap panas. Nah, proses ini tuh sangat panjang, rumit, dan memerlukan ahli-ahli seperti ahli geologi, geofisika, dan geokimia. Nah, langkah pertama yaitu adalah survei geologi atau pemetaan geologi. Jadi di survei ini tuh para ahli akan menganalisis jenis batuan, patahan, serta struktur geologis yang bisa menjadi jalur naiknya panas dari dalam bumi. Lalu pada survei geologi ini juga bisa ditunjukkan wilayah mana yang memiliki sejarah vulkanik aktif bisa memiliki potensi yang lebih besar. Setelah dilakukannya pemetaan geologi, akan dilakukan survei geokimia yang dimana para ahli akan menganalisis air panas alami, uap, dan gas yang keluar dari dalam tanah. Lalu apabila ditemukannya kandungan kimia seperti klorida, silika, serta belerang yang dapat menentukan seberapa panas air dan seberapa dalam sumber air itu. Nah, selanjutnya survei geofisika. Jadi survei geofisika ini tuh kayak scan bawah tanah menggunakan alat-alat seperti resistivitas listrik. Nah, tujuannya itu untuk memetakan lapisan batuan serta untuk mengetahui reservoir yang jauh di bawah permukaan. Nah, jadi apabila semua data itu mendukung, barulah dilakukan pengeboran dan eksplorasi. Jadi teman-teman, itu semacam tes akhir untuk memastikan benar atau tidaknya ada sumber air atau uap panas yang memiliki jumlah atau cadangan yang besar sehingga dapat dimanfaatkan. Serta semua proses ini itu dapat memakan waktu bertahun-tahun serta biaya yang cukup besar. Nah, kali ini aku bakalan ngejelasin beberapa tanda alami yang
menunjukkan adanya sumber daya panas bumi. Yang pertama itu tanah hangat atau warm ground. Adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan dapat ditunjukkan salah satunya yaitu tanah yang memiliki temperatur lebih tinggi dibandingkan tanah di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan konduksi dari batuan bawah permukaan menuju batuan permukaan. Lalu yang kedua yaitu permukaan tanah beruap atau standing ground. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat uap panas yang nampak keluar dari permukaan tanah. Jenis manifestasi ini disebut dengan stemming ground. Diperkirakan, uap panas ini berasal dari suatu lapisan di dekat permukaan yang mengandung air panas dan mempunyai temperatur yang sama atau lebih tinggi dari titik didihnya. Nah, yang ketiga yaitu permukaan air panas atau hangat. Permukaan air panas atau hangat juga merupakan salah satu petunjuk adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Mata air panas atau hangat ini terbentuk karena adanya aliran air panas atau hangat di bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan. Istilah hangat digunakan bila temperatur lebih kecil dari 50 derajat Celcius, sedangkan istilah panas digunakan bila temperatur air lebih besar dari 50 derajat Celcius. Keempat yaitu kolam air panas atau hot pools. Adanya kolam air panas di alam juga merupakan salah satu petunjuk adanya sumber daya panas bumi di bawah permukaan. Kolam air panas terbentuk karena adanya aliran air panas di bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan. Yang kelima yaitu telaga air panas atau hot lakes. Telaga air panas pada dasarnya juga kolam air panas, tetapi lebih tepat dikatakan telaga karena luasnya daerah permukaan air. Umumnya istilah telaga dipakai bila luas permukaannya lebih dari 100 meter persegi. Selanjutnya yang keenam yaitu fumarole. Fumarole adalah lubang kecil yang memancarkan dry steam atau uap panas yang mengandung butiran-butiran air. Selanjutnya yang ketujuh yaitu geyser. Geyser didefinisikan sebagai mata air panas yang menyembur ke udara secara intermittent dengan ketinggian dan durasi waktu menyemburnya beraneka ragam. Lalu yang kedelapan yaitu kubangan lumpur panas atau mud pools. Kubangan lumpur panas umumnya mengandung CO2 dengan sejumlah kecil uap panas. Dan yang terakhir yaitu silika sinter. Silika sinter adalah endapan silika di permukaan yang berwarna keperakan. Umumnya dijumpai di sekitar mata air panas atau lubang geyser. Nah guys, di Aceh itu memiliki beberapa kawasan dengan potensi pengembangan geotermal. Di antaranya itu ada Gunung Selawagam. Nah, Gunung Selawagam ini terletak sekitar 30 km dari Banda Aceh dan memiliki potensi energi sekitar 160 MW. Nah, aktivitas vulkanik dari Gunung Selawagam ini menciptakan manifestasi panas bumi seperti fumarole dan juga mata air panas dengan suhu mencapai 98 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada Jaboy di Sabang. Nah, kawasan ini terkenal dengan kawah vulkanik dan mata air panasnya. Dan juga sekarang digunakan untuk pariwisata dan juga pengobatan tradisional oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya ada kompleks genangan yang ada di Gayo. Nah, kawasan ini sangat berpotensi karena memiliki potensi energi yang sangat mengesankan yaitu 235 MW. Nah, selanjutnya juga ada dari Gayo nih, itu ada Takengon. Nah, kawasan ini juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 200 MW. Terakhir ada Bernon di PD. Kawasan ini juga sangat menjanjikan untuk potensi geotermalnya karena memiliki potensi dengan energi sekitar 150 MW guys. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem geotermal yang terdapat di ISUM ini. Nah, kawasan ini tuh termasuk salah satu lokasi yang punya potensi panas bumi yang sangat besar di Indonesia, dikarenakan geologinya juga yang masih aktif. Manifestasi geotermalnya itu dapat dilihat secara langsung melalui mata air panas, fumarole, dan ada aroma belerangnya juga. Nah, dari sini kita tahu bahwa di bawah permukaan terdapat potensi panas bumi yang dapat dimanfaatkan. Sistemnya sendiri itu memakan prinsip dasar di mana panas bumi diambil melalui sumur bor, lalu uap dan air panasnya itu dialirkan ke permukaan. Nah, pada ISUM ini, fluida yang dominan itu cairan, makanya disebut dengan sistem dominasi air. Panas digunakan untuk memutar turbin yang akhirnya menghasilkan listrik. Nah, yang kerennya adalah di ISUM ini termasuk sistem tertutup di mana air yang sudah dipakai dapat dikembalikan ke dalam tanah melalui sumur injeksi. Ini tuh penting untuk menjaga kestabilan tekanan reservoirnya. Seperti yang terlihat dengan suhu tekanan reservoir yang mencapai 240 derajat Celcius, ISUM mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Keren kan? Krisis iklim global yang terjadi saat ini dan kebutuhan akan sumber energi bersih yang terus meningkat, panas bumi atau geotermal hadir sebagai salah satu jawaban yang sangat berpotensi. Bahkan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara
yang memiliki sumber cadangan energi panas bumi yang terbesar di dunia setelah Amerika. Oleh karena itu, Indonesia berpotensi untuk memimpin transisi energi pada tingkat Asia bahkan di dunia. Panas bumi sendiri dapat membantu kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Nah, dengan hal ini terjadi, kita bisa menekan emisi karbon dan menurunkan dampak dari perubahan iklim. Dengan berkembangnya geotermal, kita bisa membuka lowongan pekerjaan baru, lalu meningkatkan ekonomi lokal dan memperkuat ketahanan energi tingkat nasional dengan teknologi yang terus berkembang seperti Enhanced Geothermal System atau EGS yang dapat membuka potensi di wilayah dan manifestasi. Sekarang panas bumi bukanlah menjadi suatu pilihan, namun menjadi suatu keharusan untuk kita sama-sama dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. Nah, dari semua bahasan kita tadi, jadi SUM ini merupakan area geotermal dengan jenis manifestasi mata air panas dan juga fumarole. Di mana ini sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari maupun di sektor listrik maupun non-listrik. Nah, dan juga energi geotermal ini merupakan suatu energi terbarukan yang memiliki pengaruh yang sangat besar untuk keberlanjutan di masa depannya nih, dan juga energi geotermal ini lebih ramah lingkungan. Jadi sekian pembahasan kita hari ini tentang energi geotermal. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Hope it helps.